Ya, terima kasih Maria. Indeks harga saham gabungan akhirnya tidak bisa melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini setelah nyaman berada di zona hijau selama 5 hari beruntun. Dan nampaknya pasar saham hari ini dipenuhi aksi profit taking oleh para investor ya, sehingga hal ini bisa membuat IHSG ditutup di zona merah dengan koreksi 0,62% di level 7.104. Dan bersamaan dengan pelemahan IHSG hari ini, net buy asing mencapai 423 miliar di pasar reguler. Dan kita lihat dari ke-11 sektor, ada 3 sektor yang di zona hijau begitu ya. Ada sektor teknologi, energi, dan bahan baku. Dan kita lihat yang paling terkoreksi ada sektor transportasi dan juga logistik di 1,8% dan financial di 1,28%. Dan ada beberapa sentimen yang patut dicermati oleh para investor, diantaranya pejabat Bank Sentral Amerika Serikat yang akan mengetatkan moneter secara agresif yang memicu kembali kekhawatiran akan terjadinya resesi. Dan Gubernur The Fed, Lael Bernard mengatakan pihaknya perlu menurunkan raca secara cepat untuk menekan inflasi. Sehingga memang menurutnya The Fed ini secara bertahap perlu menaikkan suku bunga acuan. Dan pernyataan dari pejabat Bank Sentral ini menyebabkan pergerakan pasar saham global begitu ya juga ikut terkoreksi. Dan ini membuat yield US Treasury tenor 10 tahun ini menjadi acuan pasar ini melesat ke level 2,56%, di mana level ini merupakan yang tertinggi sejak Mei 2019. Dan kita lihat bursa Asia hari ini ada Nikkei 225 yang terkoreksi 1,58%, lalu ada Shanghai yang berada di zona hijau begitu ya di 0,02%, lalu ada Hang Seng dan bursa Australia yang terkoreksi masing-masing 1,89% dan 0,5%. Selain itu investor juga tengah mengawasi Eropa karena perang antara Rusia Ukraina yang tidak kunjung reda. Terbaru Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini menuding Rusia melakukan kejahatan perang yang menewaskan 300 orang di Bucha, pinggiran kota dekat Kiev. Nah, atas hal ini Komisi Eropa mengusulkan pelarangan ekspor batu bara Rusia sebagai bagian dari sanksi baru terhadap Kremlin atas invasinya ke Ukraina. Dan sanksi sektor energi ini menjadi tantangan juga ya bagi Uni Eropa mengingat tingginya tingkat ketergantungan yang dimiliki beberapa negara anggota terhadap energi dari Rusia. Nah, tapi kalau misalkan ini menjadi tantangan bagi Uni Eropa begitu ya, ketergantungan yang pasokan energinya dari Rusia, apakah batu bara Indonesia ini akan menjadi incaran baru Uni Eropa? Dan mari kita lihat emiten-emiten batu bara dalam energi atas sanksi baru yang disematkan kepada Rusia. Dan kita lihat emiten-emiten batu bara, ya. Kita lihat emiten-emiten batu bara ini ada Delta Dunia Makmur yang terapresiasi 16,74%, Bumi Resources yang menguat di 6,67%, Indo Tambang Raya menguat di 5,34%, ada Harum juga 3,95%, namun Petrosi dan Medco ini terkoreksi ya 1,42% dan 1,77%. Dan ternyata ini mayoritas emiten-emiten batu bara dalam negeri merespon positif kabar dari sanksi tersebut. Dan perang Rusia-Ukraina memang memberikan dampak besar ke Indonesia begitu ya. Hal ini terlihat pada kenaikan berbagai komoditas utamanya pangan maupun energi yang bertransmisi dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan juga kenaikan inflasi. Kita ketahui inflasi Indonesia pada Maret 2022 ini naik ke level 0,66% pada Maret 2022 dibandingkan bulan sebelumnya secara mantuman. Dan level tersebut adalah yang tertinggi sejak Mei 2019 yang saat itu mencapai 0,68%. Dan kita lihat ini ada sektor-sektor consumer, ada Unilever Indonesia yang terkoreksi 2,99%, Gudang Garam terkoreksi 3,34%, ada Garuda Food yang terkoreksi 2,68%, terkecuali Sumber Alvaria Trijaya yang menguat di 6,98%. Ya, memang dipastikan saat ini ekonomi dunia mulai pulih ya, bukan hanya Indonesia tapi juga berbagai belahan dunia. Inflasi ini menjadi salah satu ancaman yang juga harus diwaspadai sebab inflasi yang tinggi ini bisa menggerus daya beli masyarakat dan kalau sudah seperti ini pasti Bank Indonesia juga bisa mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga acuan dan ini akan diikuti oleh perbankan juga lewat bunga kreditnya yang akhirnya kondisi ini akan memperlambat perekonomian Indonesia yang kini baru pulih. Dan itu tadi Market Focus hari ini, kembali ke Maria.